Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Tolong dibuka. Oke, saya ulangi 3 kali. Pak Khairul, tolong dibuka. Kalau sudah dijanjikan. Oke, ini nanti kita akan masuk ke dalam. Ini kami berdasarkan surat perintah. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh Subci atau Mas Beci pun terungkap. Kalau kita lihat cuplikan pengakuan dari korban, kita melihat bagaimana Mas Beci ini melakukan brainwash kepada korban yang salah satu poin brainwash-nya adalah meminta korban untuk mematikan akal mereka, mematikan nalar kritis mereka, dan meminta mereka untuk taat secara total dengan tujuan agar ilmu yang ingin diberikan, kebijaksanaan yang ingin diberikan, atau apapun itu dapat tersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Beberapa hari kebelakang kita ramai melihat pemberitaan mengenai proses penangkapan yang alot atas terdakwa bernama Muhammad Subki Azal Sani atau dikenal juga dengan Mas Beci, anak dari seorang kiai yang terkenal di Jombang, Jawa Timur. Mas Beci ini atau MST ini dikenai pasal atau tuduhan mengenai kejahatan pencabulan dan pelecehan seksual terhadap santriwati. Ini tentu saja bukan kasus pertama yang terjadi di lingkungan pendidikan keislaman, dan saya menyambut baik respon cepat dari Kemenag untuk menutup izin dari pesantren yang bersangkutan. Dan walaupun demikian, dari development atau dari perkembangan kasus yang terjadi, dari pemberitaan yang terjadi, kita bisa mencatat setidaknya ada 4 poin pelajaran penting yang bisa kita introspeksikan sama-sama, bisa kita refleksikan sama-sama, dan mudah-mudahan bisa kita cegah untuk kejadian serupa, kejahatan serupa bisa terjadi kembali di masa yang akan datang. Yang pertama, kejadian ini mengingatkan kita bahwa kejahatan bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kepada siapapun. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis dan dalam dirinya ada medan perang antara akal dan hawa nafsu, sehingga orang yang ada di tempat yang katakanlah baik atau suci belum tentu melakukan kebaikan dan kesucian. Sebaiknya ada orang yang berada di tempat yang kotor belum tentu dan pasti akan melakukan kekotoran. Karena kita melihat bagaimana di tempat yang seharusnya terjadi kebaikan, kesucian, ketakwaan, malah terjadi hal-hal yang mengerikan yang jauh dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip baik tersebut. Dan ini tentu saja menampar seluruh lembaga pendidikan keislaman yang lain, begitu. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kenapa kemudian Allah mensifati iman itu sebagai sesuatu yang sifatnya fluktuatif dan hati sebagai ibaratnya daun yang mudah sekali terombang-ambing dengan angin, gitu ya. Makanya dalam sholat di akhir tahiyat itu kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai maha pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku, kuatkanlah hatiku di dalam keimanan, keislaman, dan ketakwaan. Karena itulah kemudian saya melihat kesalehan itu sebetulnya bukan kata sifat, tetapi kata kerja yang perlu kita upayakan. Ketika kita gagal mengupayakannya dengan optimal, maka dia gagal untuk terwujud secara optimal juga. Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Terus di tahun 2018 ada yang melapor ke situ. Saya juga sudah diperiksa, saya bersedia menjadi saksi. Sudah diperiksa, sudah berjalan, ternyata gagal, tidak berhasil. Di kegiatan itu memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkan. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Tapi dia memaksa, masih menggunakan alasan yang sama. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu masih menggunakan akal. Kamu belum menjiwai itu metafakta. Kalau kita lihat cuplikan
pengakuan dari korban, kita melihat bagaimana Mas Behi ini melakukan brainwash kepada korban yang salah satu poin brainwash-nya adalah meminta korban untuk mematikan akal mereka, mematikan nalar kritis mereka, dan meminta mereka untuk taat secara total dengan tujuan agar ilmu yang ingin diberikan, kebijaksanaan yang ingin diberikan atau apapun itu dapat tersampaikan. Ini mirip dengan cara berpikir atau cara brainwash yang dilakukan oleh Harry ketika dia juga melakukan tindakan kejahatan serupa di Bandung. Dan ini kemudian membuktikan sekali lagi betapa pentingnya nalar kritis dalam beragama, betapa pentingnya logika dalam menjalankan kehidupan beragama, betapa pentingnya lembaga pendidikan keislaman untuk memperkuat kemampuan bernalar kritis. Apakah nalar kritis bertentangan dengan Islam? Tidak, karena Nabi Ibrahim kalau kita lihat sangat critical thinking, sangat bernalar kritis. Kalau kita lihat Nabi Muhammad juga sebelum mendapatkan wahyu sangat kemudian memiliki nalar kritis, sehingga dari nalar kritis itu muncul pertanyaan-pertanyaan, kegelisahan-kegelisahan yang membantu mempersiapkan kondisi batiniah, spiritual, dan diri beliau mendapatkan wahyu Islam. Jadi keliru kalau misalkan kita masih berpikir nalar kritis adalah hal yang bertentangan dengan Islam, karena ternyata orang yang melakukan kejahatan atas nama Islam melakukan kejahatan tersebut dengan pintu masuk berupa mematikan nalar kritis. Itu persoalan penting yang kita hadapi sekarang, persoalan nomor 2. Kita berikutnya ke persoalan nomor 3, dan ini saya mau melihat dari bagaimana ayah dari tersangka melakukan pencegahan terhadap proses polisi untuk menangkap anaknya, dan bahkan membawa serta kalimat-kalimat seperti demi keutuhan Indonesia Raya, kejayaan kita bersama, dan seterusnya. Fitnah ini masalah keluarga. Masalah keluarga. Untuk itu, kembali ke tempat masing-masing. Jangan membanggakan diri mengambil anak saya dan kenafir anak ini. Semuanya itu adalah fitnah. Allah Akbar, cukup saja. Dan yang ini seolah-olah mengesankan bahwa kalau seseorang punya privilege berupa privilege yang bisa status keagamaan, status sosial, status ekonomi, status politik, seolah-olah dia jadi kebal hukum. Padahal kalau kita lihat kisahnya Nabi sendiri bahkan menawarkan kalau misalkan Fatimah mencuri, potong saja tangan Fatimah. Kalau misalkan Sayyidina Ali melakukan kejahatan, hukum saja Sayyidina Ali. Dan Nabi Muhammad juga bahkan menawarkan diri, kalau saya pernah menzolimi kalian, hukum saja saya, gitu. Ini sangat terkenal. Khutbah ini sangat terkenal karena salah satunya terjadi di khutbah wada, khutbah pada haji perpisahannya Rasulullah. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana privilege atas status sosial, status keagamaan atau apapun tidak boleh membawa kita pada anggapan bahwa kita ini kebal hukum. Sebaliknya kita harus taat hukum karena atiullah wa atiur rasulah ulil amri minkum. Itu adalah perintah Allah untuk taat terhadap aturan hukum, apalagi kalau kita memang melakukan kejahatan yang memang layak untuk mendapatkan balasan. Jadi ini sangat disayangkan sekali, walaupun saya mengerti tentu saja sebagai seorang ayah ada syoknya, ada kagetnya, ada malunya, dan mungkin yang beliau lakukan di atas dasar itu walaupun secara moral, secara ideal, secara teoritis, secara nilai keislaman yang beliau lakukan adalah keliru. Seperti itu. Dan yang terakhir, catatan penting saya adalah bahwa kejahatan seperti ini itu salah satunya terjadi karena ada dominasi atau relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, sehingga penting untuk kita membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, karena saya meyakini bahwa kesetaraan ini adalah salah satu misi Islam. Karena kalau kita lihat perempuan di zaman pra-Islam sangat dinistakan, tapi melalui kehadiran Rasulullah dan Islam, perempuan sangat dihormati dan sangat dimuliakan, hingga Rasulullah bilang, ibumu baru bapakmu. Gitu. Nah, kesadaran inilah yang perlu kita tanamkan agar mindset bahwa perempuan adalah objek seksual, masyarakat kelas 2, atau objek yang bisa didomestifikasi, dieksploitasi seenaknya,
berkurang atau bahkan mungkin mudah-mudahan bisa hilang. Atau anggapan bahwa kalau ada kejahatan seksual berarti perempuannya yang salah, laki-lakinya yang tergoda. Tidak, karena ya perempuan laki-laki punya kewajiban sama-sama untuk menutup aurat, dan keduanya juga sama-sama punya kewajiban untuk mengontrol, mengendalikan syahwat, begitu. Dan itu yang kemudian menjadi penting untuk kita renungkan bersama. Itu saja, semoga proses kasus ini bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya, semoga para korban diberikan ketegaran, kesembuhan, dan kekuatan dan nasib baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua terhindar dari fitnah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.